ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas pertemuan kita lanjutan serial atau rangkaian kajian penjelasan terhadap usul ats-tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana kita sempat vakum sebulanan lebih. Alhamdulillah kembali kita berjumpa kali ini meneruskan perjalanan kita di kitab ini. Sekarang kisaran halaman 85 atau sekitarnya. Ayo, masih ingat gak terakhir halaman berapa, ikhwan? Hah? 80? Iya, tapi yang 80 itu gak perlu kita baca, karena otomatis kita baca isinya aja gitu apa. Itu kan matan ya. Jadi kita langsung ke macam-macam ibadah aja berarti ya. 82 aja berarti. Tadinya Anda mau 85 biar cepat selesai, tapi kayaknya kejauhan ya. Ya, 3 halaman. Iya. Taib. 82 macam-macam ibadah. Dikatakan di sini wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah adalah Islam, iman, dan ihsan. Loh, ternyata Islam itu ibadah lah, iya. Iman itu ibadah, iya. Ihsan itu ibadah, iya. Dan semua itu nanti akan ada rinciannya dari doa, tawakal, inabah, istighatsah, isti'anah, rohbah, dan seterusnya. Penulis menjelaskan bahwa wajib bagi kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya beliau menjelaskan beberapa contoh ibadah di antara Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan, adalah kerangka agama. Jadi agama diibaratkan sebuah tubuh, dan kerangkanya itu ya Islam, iman, ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis ini, hadis Jibril, riwayat Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, nah ini panjang lagi, ini hadis Jibril namanya, dikenal atau dijuluki oleh ulama sebagai hadis Jibril.
Kenapa hadis Jibril? Karena nanti akan pada akhirannya kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang itu? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Rasulullah SAW, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama pada kalian. Nah, gimana ceritanya? Begini, pada suatu saat ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, la yura fihi atharus safar, tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda habis bepergian, serta tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Jadi ada 4 ya. 1, sangat putih bajunya, dan itu daerah padang pasir. 2, sangat hitam rambutnya, berarti seperti seorang baru keramas, hitam banget rambutnya, bagus gitu. 3, tidak ada efek safar, tanda-tanda habis safar nggak kelihatan. Dan 1, tidak seorang pun dari kita mengetahuinya. Artinya ini konteks ini kan para sahabat satu kampung, ya, satu kampung gitu loh, satu daerah di Madinah. Dan itu daerah panas, banyak debu. Yang namanya Madinah, satu kampung ya, orang pada tahu ini anaknya siapa, bapaknya siapa, keturunan mana, asli mana, tahu semua, Ansor atau Muhajirin. Ini orang asing datang, pakainya serba putih banget. Kalau misalnya memang dia adalah penduduk sini, pasti kita kenal. Berarti dia ini orang jauh. Kalau dia orang jauh berarti dia asli musafir. Kalau dia musafir, harusnya bajunya nggak seputih ini. Paham nggak? Karena kan kalau kita misalnya safar itu lecek-lecek atau gimana lah gitu ya. Apalagi itu safar di daerah padang pasir, gurun pasir, kena pasir-pasir, kena debu-debu, coklatan lah gitulah, butek atau gimana, krem lah minimal. Nah kemudian juga rambutnya masih hitam banget. Orang kalau safar, apalagi di zaman seperti itu, tentu rambutnya itu nggak selurus atau nggak sehitam itu. Adalah bekas-bekas safar, tapi ini enggak. Namun para sahabat itu mereka terdiam. Karena apa? Karena orang asing ini duduk di hadapan Nabi sambil menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau. Gimana coba? Sok atuh peragakan. Hah? Kok gitu? Lutut antum di sini emangnya? Enggak, di sini menyandarkan kedua lutut ke lutut beliau. Orang biasa otak di sini, otak jangan di lutut. Di sini sambil menyandarkan lututnya ke lutut beliau. Mau diperagakan Khalid? Mau peragakan? Ke siapa coba? Ayo, sok. Coba peragakan ke salah satu orang dari mereka. Lututnya nempel sama lutut beliau, coba. Itu lagi duduk itu orang. Iya. Lututnya orang ini. Nah, iya. Ngerti nggak? Antum bisa nggak duduk kayak gini, Mas Bro? Jangan dipaksa kalau nggak bisa. Jangan dipaksa, nanti keretak-keretak. Nah, oke. Nih Rasulullah duduk gitu. Nah, coba antum. Singkir, nggak ada meja di sini, nggak ada meja di hadisnya. Nah, nempel Khalid. Nah, ada anak bertanya pada bapaknya. Jadi dekat banget, lututnya nempel ke lutut beliau, dan orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Jadi tadi Khalid tangannya nempel di pahanya Mas Bro ini. Ya. Antum namanya siapa sih? Akmal. Paling sempurna, Masya Allah. The most perfect, Masya Allah. Lalu ia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kabarkan padaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, al-Islamu antashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah.
Utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu. 5 rukun Islam. Apa kata orang itu? Shadaqta. Kamu benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun takjub, kami heran pada dia. Ia nanya, tapi ia membenarkan. Ya. Cuman ini takjub di sini bukan takjub berkonsekuensi marah, bukan. Kan ini peristiwa yang mereka ini para sahabat melihatnya kok ini ajaib gini. Bukan there is something wrong, bukan. Ini bukan nggak ada sesuatu yang salah, bukan. Tapi ada sesuatu yang ajaib nih kayaknya. Ya. Kalau orang kan biasa kita lagi ngomong, akhwatnya baru datang, Pak. Ya. Lagi ngumpul, kemudian sama ustadz gitu, tiba-tiba ada orang datang langsung, Hasan, kira gimana? Hasan, ini ya Muhammad, Muhammad. Tanya kemana? Ya Hasan, Islam itu apa? Ana jawab. Terus dia bilang, bener ente. Kira-kira gimana? Antum sebagai jemaah, nih bosan hidup atau gimana ini orang nih kayak kok nantang apa gimana gitu kan? Tapi para sahabat nggak berpikiran begitu loh. Padahal ada Umar loh. Umar itu ada orang sedikit aja bikin Nabi Muhammad SAW tersinggung. Ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Gitu kan biasa Umar. Tapi ini enggak. Kita malah heran, kami malah takjub. Ini orang bertanya, kemudian dia mengatakan, antum benar ya Muhammad. Tapi para sahabat tuh ngerti, ini bukan orang sembarangan. Ya, ini bukan orang sembarangan. Dengan indikasi apa coba, ikhwan? Indikasinya apa bukan orang sembarangan? Dari 4 hal tadi. Bajunya surat putih, kemudian rambutnya hitam banget, nggak kelihatan bis safar, dan kita nggak kenal. Ini mesti ada sesuatu yang besar ini. Ya, tapi para sahabat nggak mau berspekulasi siapa dia. Maka kemudian orang asing ini berkata, akhbirni 'anil iman. Coba beritahukan kepadaku tentang iman. Maka kata Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada berapa itu ikhwah? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Enggak Pak. Baik dan buruk ya paket 1 Pak. Enggak Pak. Ada kurang 1 Pak. Hari kiamat Pak nggak ada. Ya kan ya? Ada nggak hari akhir di sini? Nah, Anda tadi baca nggak? Hari akhir. Hari kiamat habis ini Enggak, bukan masalah itunya. Tadi Anda hari akhir Anda baca nggak? Nggak ada baca. Berarti tadi Anda bacanya berapa? 5. Iya. Jadi kalau tambah hari akhir ya 6. Dan itu yang benar gitu loh. Dan ini Anda nggak baca hari akhirnya. Jadi beriman kepada Allah 1. Kemudian malaikat-malaikatnya 2. Kemudian kitab-kitabnya 3. Kemudian rasul-rasulnya 4. Kemudian hari akhir 5. Kemudian yang terakhir apa? Qadar dan qadar. Ini yang disebut pilar rukun iman. Ada 6. Harus hafal, ikhwah, harus hafal ya. Enggak hafal enggak boleh kerja, pokoknya harus hafal lah pokoknya. Sekarang ada beberapa social experience, eksperimen ya, menginterview beberapa dari remaja dan remaji ya, tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Ternyata banyak remaja kita nggak hafal. Ana nggak mau ngetes antum, kesian karena sepertinya beberapa dari antum lagi deg-degan, jadi nggak usah. Jangan nggak bisa baca, ya ketahuan nyontek dong kalau baca. Ya, kalau antum nggak hafal, berarti antum nggak perhatian sama agama ini, kawan. Jadi harus hafal, ya. Dan antum bukan anak kecil lagi yang harus anak talqinkan sekarang. Tapi antum adalah orang yang punya tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Ya teman-teman sekalian, ikhwan akhwat. Ya, kalau antum anak SD, anak talqinin sekarang.
Tapi antum itu sudah dewasa, sudah besar, sudah punya pekerjaan, sudah bisa menafkahi sebagiannya dan sedang berjuang menuju pernikahan dengan nafkah, dengan kerja. Kalau antum belum kayak gini, antum nggak pantas nikah bahkan. Belum hafal ini, nggak pantas nikah gitu. Ya, begitu. Ini lebih penting daripada saya nikah, saya apa namanya? Gimana sih cara nikah? Hah? Oh iya, siapa duluan yang ngomong itu biasanya? Oh, bapaknya. Bapaknya. Saya terima nikahnya dengan apa yang bapak sebutkan, kan gampang gitu ya? Iya, dengan mahar yang disebutkan tadi kan, itu sah itu insya Allah. Itu gampang. Ini lebih penting, ini dulu ikhwan. Ini dulu, karena kalau kita mati sebelum nikah ya insya Allah ada bidadari nanti insya Allah tanpa akad saya terima nggak insya Allah nggak ada ijab kabul langsung dikasih blok gitu. Ini dulu ya. Yang udah nikah belum hafal ini, ana tanya antum didik anak antum pakai apa? Pakai centong, pakai ini supaya kenal Allah, kenal Rasulullah, rukun Islam, rukun iman. Oke, Ikhwan, antum nggak marah kan begini kan? Iya. Ia berkata, you're right, kamu benar. Lagi-lagi begitu. Nah, nanya lagi beliau ini, beritahu akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi kalau kita lagi ibadah, itu tuh seolah-olah kita itu seperti orang yang sedang melihat Allah. Sehingga kita itu bersikap takut pada Allah Azza wa Jalla karena kita seolah-olah melihat Allah. Gini aja, Pak. Gini aja, ikhwan. Antum sebagian bukan bapak-bapak soalnya. Gini aja, ikhwan. Antum punya hutang sama orang. Misal, dan hutang antum tidak ringan, udah lewat jatuh tempo, bahkan udah setahun lebih bahkan. Antum ketemu sama orang yang hutangin antum di gang seberang, dia lewat. Orang itu mungkin gak nyadarin antum bakal lewat situ, tapi antum tahu ada bapak fulan nih. Awareness dan kesadaran antum membuat antum apa? Ada gak rasa takut kemudian? Gak enakan. Ya tiba-tiba antum pakai masker, terus jalan nunduk gitu, tiba-tiba tawadu, biasa mustakbir, biasa sombong, sekarang tawadu. Ya. Berpapasan dong kan ya? Iya, kegesek, bluk, jatuh barang, terus mungut bareng-bareng. Antum di sini, ya, mungkin dia nggak sedang nagih antum, tapi udah masuk ke hati nih. Apa namanya? Bakal nagih ini. Ada di hati. Rasa apa? Bersalah nggak? Itu baru sama manusia. Ya mungkin kesalahan antum cuma satu itu doang, hutang. Kesalahan kita sama Allah berapa? Nah, setiap hari. Ya, setiap hari. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah sehingga tuh merasa bersalah terus. Banyak-banyak taubat sehingga sampai derajat ini gitu loh. Jujur aja sekarang kita itu ketika sholat apakah kita merasakan chemistry ini? Kalau antum bilang iya Sat, ana itu kalau sholat merasa melihat Allah dan seakan Allah sedang melihat saya, khusyuk banget Sat. Siapa? Ayo, sok siapa? Ayo. Kalau antum ada di antara antum kayak gitu, gantiin anak ngaji di sini. Ayo. Anak kalah sama antum. Karena PR kita semua ya itu sebenarnya. Enggak? Ada enggak di sini yang sudah ngerasa khusyuk tiap sholat? Atau sekali sholat tadi asar khusyuk enggak sebenarnya? Khusyuk banget enggak? Ya, mau ngomong khusyuk enggak enak, mau bilang enggak khusyuk, emang enggak khusyuk sih, gitu kan ya? Gimana? Kita sampai nggak derajat ini gitu loh. Ketika kita sholat ngerasa nggak kita itu seperti sedang di hadapan Allah Taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau engkau sholat engkau sedang berada di hadapan Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya dan memang nggak melihat Allah,
saat ini di dunia, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Berarti ada sisi muraqabah, yaitu merasa dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Masalahnya salat kita itu kayak gitu apa enggak kualitasnya, merasa dilihat Allah? Apa atau seperti angin yang berlalu gitu. Oke. Itu derajat tertinggi ihsan. Maka ibarat suatu lingkaran ya kawan. Ini pertama Islam lebar. Kedua iman lebih eksklusif daripada Islam, dan paling eksklusif adalah ihsan. Derajat paling dan paling jarang, paling enggak banyak. Jadi semua orang mukmin pasti muslim. Karena muslim lebih global daripada mukmin. Dan semua orang muhsin pasti mukmin dan muslim. Tapi tidak semua orang muslim itu mukmin. Ya, itu ketika disandingkan, tidak semua orang muslim itu derajatnya betul-betul beriman hakiki. Ada enggak orang muslim tapi munafik? Ya ada. Mukmin enggak dia? Enggak. Munafik di sini maksudnya munafik yang i'tiqadi. Munafik yang akidah ya, yang bukan orang mukmin, enggak punya iman dia. Ya, begitu. Tapi kemudian kata orang asing ini, akhbirni anis sa'ah, atau mata sa'ah, kapankah hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih ngerti, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban diplomatis dan ada isyarat balaghah padanya, bahwasanya antum sama anda sama-sama nggak ngerti. Ya. Malaikat Jibril ini tahu nggak kalau Nabi Muhammad nggak ngerti? Paham nggak maksudnya? Malaikat Jibril tahu nggak kalau Nabi Muhammad ini tanya nggak ngerti tentang kapan kiamat? Tahu nggak? Tahu. Sama-sama tahu bahwasanya sama-sama nggak ngerti. Tapi kenapa Malaikat Jibril nanya gitu? Nah, itu kenapa? Pelajaran supaya kita faham semua betul-betul, sampai Nabi Muhammad pun nggak tahu, Malaikat Jibril pun nggak tahu. Malaikat yang meniup sangkakala tahu nggak kapan terjadi kiamat? Nggak tahu juga. Itu panitianya padahal. Gitu loh. Nah, maka ia bertanya, oke, kalau gitu akhbirni an amaratiha, beritahukan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Amarah yaitu artinya tanda-tanda. Innan nafsa la ammaratun bisu, yaitu jiwa itu biasa menjadi tanda-tanda atau menjadi terhubung menjurus kepada keburukan. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Nabi SAW menjawab, jika antalidal amatu rabbataha, yaitu jika budak wanita itu melahirkan majikannya. Seperti apa budak wanita melahirkan majikannya, ikhwan? Siapa yang bisa menjawab dari para ikhwan? Selain antum jawab dulu dari tadi soalnya. Ayo, fadhal. Jadi budaknya ini wanita gitu jenis gimana? Melahirkan majikannya, lo bisa gimana tuh? Ayo sob. Ya gimana? Emang masa ada yang menyimpang dari sininya? Ya iyalah. Bisa dimaknai sesuai tulisannya gitu. Lihat kepriwe jelasin lah dah. Nabi misalnya kan ya terus misalnya dia punya budak, terus budaknya hamil oleh majikannya, lalu anaknya lahir dari si budak itu. Oke, sahih. Jadi anaknya lahir. Dan yang terlahir ini kan berarti kan dia anaknya majikannya. Oke, sahih, benar. Boleh pulang. Nanti anda laporin untuk pulang. Nah, kemudian engkau melihat ada orang karakter gini nih. Al-hufat, telanjang kaki. Al-urat, berpakaian sekenanya, atau bahkan bajunya nggak dipakai. Nggak punya baju maksudnya, celana doang. Al-alah, miskin. Wa wajadaka ailan fa'aghna, alah, ya miskin.
Ri'a asya, para penggembala kambing. Jadi 4 karakter disebutkan di sini. Satu apa? Nyeker, ya kan? Kedua, nggak pakai baju, atau mungkin kalau pakai baju compang-camping. Kemudian yang 3, miskin. Yang keempat, penggembala kambing. Biasanya penggembala kambing itu budak-budak atau anak-anak atau orang-orang kecil lah, rakyat kecil gitu loh, yang butuh duit. Dan dulu Nabi SAW walaupun nasabnya mulia, tapi beliau juga tidak punya apa-apa karena orang tuanya sudah wafat. Maka kata Allah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menemukanmu dalam keadaan ail, yaitu berkebutuhan, fakir. Kemudian Allah cukupkan kebutuhanmu, masya Allah. Oke? Penggembala kambing penggembala kambing itu bukan hina, bukan. Miskin juga nggak mesti hina, ikhwan. Berpakaian sekenanya juga nggak mesti hina. Nyeker juga nggak hina, ya nggak? Semua ini bukan hina dari segi syariat. Tapi mungkin dari segi strata atau status sosial tuh nggak ada apa-apa orang ini, itu loh. Oke? Jadi orang ini mereka ini karakter orang yang strata sosial itu rendah. Bukan hina di sisi Allah, bukan. Tapi strata sosial rendah ini tiba-tiba ya mereka yatatawaluna fil bunyan. Yaitu tatawul artinya tinggi-tinggian. Kalau bahasa aslinya tatawul kan dari kata tawil gitu loh. Tatawala ya tatawalu itu saling tinggi meninggikan bangunan gitu zahirnya. Fil bunyan, bangunan-bangunan. Ada beberapa makna di sini ya. Makna pertama dari tatawul fil bunyan yaitu maknanya seperti ini terjemahan, yaitu bermegah-megahan dalam urusan bangunan. Jadi bermegahan ini, dan tanda-tanda bermegahan itu dia bisa meninggikan bangunannya gitu loh, supaya lebih terlihat oleh orang-orang. Itu satu ya. Ada tafsiran kedua, tatawul fil bunyan itu meninggikan bangunan karena saking udah penuhnya area itu, sehingga mau dilebarin lagi udah kepenuhan penduduk sehingga harus ditinggikan. Kok enak tidur kayak gini, enak ya, mau ngerasain. Udah kayak gini aja lah. Enak bener. Anak baru ngerasain gini. Alhamdulillah atas kursi ini nikmat sekali kursinya. Mungkin ada tempat pijakan kaki gitu terus ada yang mijitin, tambah enak ini kayaknya. Itu. Dan yang ketiga, isyarat ketiga, makna ketiga adalah bahwasanya ini maknanya bukan hanya sebatas bermegah-megahan, tapi menunjukkan yaitu waktu yang begitu cepat. Pahami baik-baik ikhwan. Ada 3 makna. Tebak, ini Anda mau nulis apa mau lempar ke orang nih? Ayo. Jangan tidur ya. 1. Ini maksud apa? Meninggikan bangunan saja. Karena apa? Ingin dilihat. Karena kalau bangunan nggak ditinggikan, nggak begitu kelihatan, maka ditinggikan. Tujuan ditinggikan ini untuk memperlihatkan apa? Kekayaannya, wealth-nya, yaitu kekayaannya. Nomor 2. Antum ngapain, Mas Bro? Oh, kirain lagi fotoin anak tuh. Enggak, kalau fotoin anak izin dulu biar anak bisa posenya bisa yang angle-nya bagus gitu. Kalau kayak gitu kan enggak. Ya, yang kedua apa tadi? Yang pertama sebenarnya bermegah-megahan ya kawan tadi, anak-anak kalau nggak salah. Anggap yang kedua sebenarnya ini sama ya, bermegah-megahan dengan nomor pertama, bermegah-megahan dengan meninggikan bangunan sama lah. Yang kedua apa tadi? Area penuh, yaitu sempitnya lahan sehingga meninggikan bangunan. Ya, gitu loh. Jadi perkotaan. Ya, daripada ke samping mendingan ke atas saja, gitu kan. Tapi makna yang seperti ini
kurang tepat untuk hadis ini. 3, apa 3? Cepatnya waktu berjalan. Cepatnya waktu CWB. Nah, ya, biar nggak capek anak nulisnya. Ya, cepatnya waktu berjalan. Sur'atu mururil waqt gitu loh. Makna yang pertama dan ketiga inilah yang posibilitasnya tertinggi untuk hadis ini. Oke. Walaupun makna kedua juga kita tidak ingkari gini loh. Lihat orang-orang ini orang-orang deso. Like most of you, seperti kebanyakan dari antum. Betul atau enggak? Jangan bohong, ya enggak? Antum banyak dari orang desa enggak tadinya? Ya. Anda enggak pakai kacamata aja udah kelihatan auranya. Belum lama dari desa. Tapi dari desa itu tercela enggak? Ya enggak. Makanya 4 kriteria ini enggak tercela. Siapa di antara antum ketika di masa kecilnya itu gembala kebo atau ketuker sama kebo misalnya? Sekalian lah, biar parah sekalian. Ada enggak yang di enggak, antum enggak kelihatan. Antum kulit antum enggak sesuai dengan kebo. Ada enggak di antara antum waktu SD kemana-mana main sama teman, main gundu, main apa, nyeker? Ayo sok. Sebenarnya bukan antum, Anda juga. Anda juga. Iya. Terus kemudian apa yang kedua? Karakter kedua, enggak pakai sendal. Berpakaian compang-camping seadanya. Kadang-kadang mandi di kali. Terus habis itu nyebur enggak pakai pakaian, bahkan enggak sehelai pun. Iya, udah kayak dipandang masyar aja antum. Dan belum disunat lagi. Pulang-pulang cuma pakai katok doang, pakai celana doang. Pulang enggak pakai baju. Itu beda konteks itu ya. Enggak, maksudnya kadang anak-anak di desa itu enggak pakai baju pun habis mandi atau biasa. Orang desa, hobi, ya itu kedesaan, enggak. Ya biasa hal kayak gitu. Ya mungkin itu rendah itu bagi sebagian orang, ya sosialnya tinggi rendah. Miskin, boleh jadi. Dulunya antum miskin. Siapa di antara antum dulunya untuk nyari duit aja susah? Atau bukan antum deh, orang tua antum nyari duit aja susah. Kemudian disuruh cari makan bebek, cari makan kambing dan seterusnya. Gembala. Mungkin masa lalu kita itu ada karakter seperti ini. Tiba-tiba meninggikan bangunan. Pas udah berapa usia meninggikan bangunan. Atau tinggal di kota. Tinggalnya di kota habis itu suatu saat. Sempit kotanya, akhirnya harus meninggikan bangunan. Karena tanah mahal. Daripada tanah mahal, beli tanah lagi, mendingan naikin ke atas. Atau yang ketiga, apa CWB itu apa? Cepatnya waktu berlalu. Iya. Kalau ini nggak menyinggung ke orang kok ini. Ini konteksnya gitu loh. Kalau ini menyinggung orangnya. Jadi antum melihat orang itu yang dulu yang deso, tiba-tiba langsung stylenya kota gitu loh. Tiba-tiba di sini bukan artinya hari ini deso, besoknya kota. Enggak, bukan gitu. Namun ada proses. Namun di proses itu kemudian ketika sudah menjadi orang kota udah mewah, nggak kerasa kalau dulunya orang desa. Gak kerasa ya kita udah desa. Dan ketika reuni sama teman-teman SMA-nya di kampung, wih, masya Allah udah kayak gini. Gak inget ya dulu kayak gimana. Udah gak kerasa dulu. Tiba-tiba aja udah jadi kaya, udah hebat, udah mewah. Ya, seperti itu ya ikhwas sekalian. Dulunya main di rawa ya. Sekarang main saham. Beda, masya Allah. Iya. Nggak ada yang kebalik, dulu main saham, sekarang main di rawa, nggak ada. Ya, oke. Itu sebenarnya tanda-tanda kiamat. Ingat, tanda-tanda kiamat nggak mesti buruk gitu loh, paham nggak? Memang benar tanda-tanda kiamat. Kalau misalnya diri antum seperti ini, mikir,
tanda-tanda kiamat ada di saya gitu. Ya. Jadi nanti ketika kenalan sama orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Antum siapa? Ana tanda-tanda kiamat gitu. Tapi benar itu tanda-tanda kiamat. Pasar berdekatan. Sekarang minimarket berdekatan. Mau pergi apa aja ada. Ya. Toko buah depan ada. Sono lagi ada lagi. Ini sepanjang jalan Caman. Ini kan bisnis semua ya kawan. Di zaman Nabi ini udah jadi pasar ini sebutannya. Enggak Pak? Enggak kawan? Iya. Caman. Sana Ratna juga di sini kuliner ini itu. Jarang ya, rumah enggak seberapa banyak dibandingkan dengan dagangan. Sana lagi Jatiwaringin, apalagi itu. Lihat tuh. Dari Pondok Gede sampai Kalimalang Jatiwaringin isinya toko semua. Nah, isyaratnya adalah waktu itu begitu cepat bergulir. Ini tanda-tanda kiamat. Gitu. Lah lantas kalau kayak gitu berarti kita gimana? Harus mati dong? Enggak. Kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Ya. Ini kiamat enggak lama lagi, jangan sampai kita ini wafat pas lagi kiamat. Itu kafir orang-orang yang ketika itu. Nauzubillah min dzalik. Begitu ya, ikhwan. Jadi ingat, tanda-tanda kiamat itu enggak semuanya secara zat buruk, bukan. Hanya Allah jadikan itu tanda. Ya. Jadi kalau ada orang kayak gini sukses dengan dagangannya, sukses dengan bisnisnya, sukses dengan keluarganya, padahal dulunya itu wong desa. Tapi sekarang Masya Allah sukses, itu bukan berarti dia itu buruk. Ya Allah rizkikan seperti itu. Tapi itu tanda-tanda kiamat gitu loh. Pasti dia ketika udah sukses, dulu perihnya masa lalu, masa kecil dulu, masa remaja dulu, masa kerja awal-awal dulu, itu udah gak kerasa sekarang. Tapi itu tanda-tanda kiamat. Waktu begitu cepat. Sekarang udah 2023 ya. 2023 udah bulan Mei. Masya Allah. Rasa-rasanya tuh baru kemarin dengar kabar Covid gitu loh. 2020. Berarti Covid awal udah 2020 pertengahan itu udah berapa tahun Sobat? Udah 2,5 tahunan atau lebih bahkan lewat. Padahal seolah-olah ketika awal-awal Covid itu kerasa hari itu panjang banget karena apa tuh namanya dikurung di rumah tuh namanya itu apa gitu. PSBB, sebelum PSBB apa gitu namanya. Lockdown. Iya. Hari terasa lama. Tapi sekarang kerasa nggak? Masih nggak kerasa di body antum waktu itu? Covid nggak, udah nggak kerasa. Sekarang gini aja Pak, masih kerasa nggak cubitan emak antum di pipi antum? Jeweran, nggak kerasa. Hanya keinget saja. Tapi ketika dijewer, antum ngerasa lama banget waktu itu. Karena sakitnya lama gitu loh. Sekarang udah selesai, nggak kerasa. Bahkan sekarang antum lah yang menuntaskan dendam itu ke anak-anak antum. Jangan. Time is so fast. Dan itu kenapa waktu itu begitu lama, begitu cepat? Bukan karena jarum jam itu lebih cepat, bukan. Karena kesibukan sekarang itu lebih banyak. Beban pikiran sekarang lebih complicated. Cabang pikiran lebih banyak. Dari satu masalah ke masalah lainnya, sehingga tidak kerasa tiba-tiba udah segini aja. Begitu ya, ikhwan. Coba kalau misalnya ketika antum kerja dalam sehari dari jam berapa sampai berapa, ikhwan? Oke, jam 8 sampai jam 5. Ternyata lagi sibuk-sibuknya, betul-betul sibuk karena orderan banyak. Istirahat cuman jadi jam 12 sampai jam 1 misalnya. Habis itu kerja lagi, banyak orderan, semua dikerjain. Cepat nggak kerasa hari? Cepat. Tapi kalau gabut, lama. Begitu. Makanya zaman sekarang kenapa kok kerasa lebih cepat? Tiba-tiba udah malam aja. Karena one day, satu hari antum melakukan banyak kegiatan. Kalau sehari antum buka YouTube, channel banyak banget. Antum pilih film ini, film itu, nonton ini, nonton itu. Habis ya? Habis waktunya. Tiba-tiba udah maghrib aja, mau buka puasa, udah selesai.
Itu waktu begitu cepat. Tanda-tanda kiamat. Buruk gak ini? Enggak buruk selama diisi dengan kebaikan. Ya begitu ikhwah. Ini CWB. Cepatnya waktu berlalu, ya. Taib, itu tanda-tanda kiamat. Kemudian dia pergi. Setelah aku berdiam lama, para sahabat diam agak lama gitu, diam, enggak ngomong apa-apa. Nabi yang membuka pembicaraan. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Maka kata Umar Khattab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Baik, yang nomor 2, seluruhnya hanyalah milik Allah saja, hanyalah milik Allah Ta'ala. Maksudnya semua macam ibadah yang disebutkan di atas, dari iman, ihsan, Islam, iman dan ihsan, semuanya itu hanya boleh diperuntukkan untuk Allah semata. Tidak boleh bagi siapa saja memalingkannya kepada selain Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir dan musyrik. Penulis telah menyebutkan beberapa macam ibadah dan ia menyatakan barang siapa memalingkan suatu ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah menjadi kafir dan musyrik. Kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Yang menjadi tujuan pokok dari ayat pertama adalah masjid, yaitu tempat sujud atau anggota badan untuk sujud hanyalah milik Allah. Di sini masjid bisa dimaknai makanus sujud, berupa masjid yang kita kenal, atau bumi, itu makanus sujud. Itu milik Allah semua itu. Atau masjid bisa juga maknanya adalah a'dha'us sujud, yaitu anggota-anggota tubuh yang dipakai untuk sujud, tumpuan sujud. Ada berapa ya ikhwan? Ayo. Ada 7. Pertama, tulang di muka. Kan kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan apa? 7 tulang. Tulang pertama, hidung, ya apa? Jidat kan tulang juga bro, ya kan? Kalau dagu masuk gak? Gak ada orang sujud sama dagunya, itu pesek banget berarti. Nah kemudian tulang tangan, jari jemari, ya telapak tangan, atau 1, 2, 3. Kemudian tulang lutut, bukan lutut dengkul, bukan pinggul kan? Lutut. Kalau pinggul berarti melata itu. Lutut. Ya, 4, 5. Kemudian tulang jari kaki 6, 7. Itu semua milik Allah gitu loh. Dan haknya adalah hak untuk sujud. Allah menegaskan setelah itu dengan firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian menyembah seorang pun dengan anggota-anggota tubuh itu selain Allah. Artinya enggak boleh sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari ayat kedua adalah keterangan Allah bahwa barang siapa menyembah selain Allah maka ia adalah kafir. Karena firman Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Dan firman Allah, la burhana lahu, yaitu tidak ada satu dalil. Burhan artinya dalil. Ya, burhan itu artinya di sini dalil. Tidak ada dalil pun baginya tentang itu, mengisyaratkan bahwa tidak mungkin menemukan suatu dalil sedikit pun yang menunjukkan Tuhan itu lebih dari satu. Juga maknanya tidak ada dalil yang membenarkan syirik. Syirik itu pasti tidak berdalil. Kalau ada orang syirik dan pakai dalil, pasti dia memahaminya salah, pasti invalid pemahamannya, enggak benar. Ya, juga merupakan penjelasan bahwa
Tidak mungkin akan ditemukan satu buah dalil pun yang membenarkan adanya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi Isa disembah, nggak ada dalilnya. Malah dalil-dalil menunjukkan perlawanan terhadap penyembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan sedikit pun berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, ada waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk tanya jawab. Tafadhol, siapa yang mau bertanya dijawab sama temannya insyaallah. Ayo. Silakan ikhwan. Kalau nggak ada yang tanya, kita diem. Silakan. Anda tunggu antum. Karena kalau kita bahas yang doa dan macam-macamnya ini panjang lagi, nggak cukup 15 menit ikhwan. Tafadhol. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita diem atau kita selesai. Ayo. Is'alu. Tanyalah jika ada yang mau ditanyakan. Jika nggak ada ya udah. Tafadhol Pak Idrus. Yang tadi tentang ihsan kita, mungkin bagi kita ya memang ke arah situ kadang bisa, kadang enggak. Iya. Plus minus lah gitu. Ya ada kiat-kiat khusus barangkali itu untuk kita supaya jauh lebih baik lagi lah. Ya, taib, ahsanta. Jazakallah khair Pak Idrus atas pertanyaan bermanfaat. Bagaimana sampai derajat ihsan? Ihsan itu merupakan keikhlasan, Pak. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah, atau jika dia tidak melihat memang dia tuh merasa diawasi oleh Allah, ini menunjukkan satu, dia ikhlas. Di antara gambaran keikhlasannya adalah dia tidak mencari komentar atau perhatian makhluk, sehingga yang dia cari itu hanya ridha Allah, dan itu sulit, memang sulit ya, begitu. Dia tidak mencari pujian makhluk, komentar makhluk, atau like atau subscribe, nggak cari itu dia, ya, follower, nggak cari itu. Siapa yang like, siapa yang nggak like gitu, nggak ada nyari itu. Itu ikhlas yang pertama. Yang kedua, tentu seseorang ittiba, seseorang mengikuti Nabi SAW. Tidak mungkin dia sampai derajat ihsan kecuali harus pasti dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Ada orang ikhlas banget tapi dalam rangka melakukan bid'ah, ini nggak bisa sampai derajat ihsan. Orang ini malah justru kelihatannya nggak takut sama Allah dengan kebid'ahannya. Ya, kemudian yang ketiga, harta halal. Ya, harta halal. Tidak korupsi, tidak nyolong, tidak nyuri, tidak bersubhat hartanya, dan juga mungkin banyak sedekah, atau kalaupun ada uang subhat, dia tidak memakannya dan dia tidak memberikannya kepada fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Jadi harta haram itu berpengaruh pada derajat ihsan seseorang. Rata-rata orang itu mengambil harta haram diam-diam atau terang-terangan cuma? Diam-diam lah. Kalau terang-terangan memang Masya Allah ini orang memang begal kali ya, atau gimana ya. Diam-diam. Berarti kan dia tuh udah merasa diawasi oleh Allah. Atau pernah lihat gak di YouTube atau di media sosial, ada seseorang di minimarket ngambil, terus lihat CCTV, terus naruh lagi. Kenapa dia kayak gitu coba? Merasa dilihat oleh CCTV. Jadi derajat ihsan itu kayak gitu, cuman bukan CCTV yang dia takutin, tapi Allah. Gitu loh. Dia merasa dilihat oleh Allah, malu jadinya. Seperti itu. Jadi 3 hal. Itu ikhlas. Kemudian ittiba, dan juga hartanya dibersihkan lah. Hartanya dibersihkan.
Ini beneran, harta haram itu bisa membuat bahkan sampai level dai itu tidak menyuarakan kebenaran atau tidak menerima kebenaran. Baik, tidak menyuarakan atau tidak menerima kebenaran. Kenapa? Harta yang haram. Ya. Itu ujian sebagian dai di situ, Pak. Ya, ketika sudah mulai punya proyek, bisnis, pesantren dan seterusnya, dan punya jabatan di pesantren itu, dan keuangan juga tidak transparan dan seterusnya, bisa aja dai ini kemudian ngambil untuk dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak deserve, tidak layak mendapatkan seperti itu, dan tanpa sepengetahuan dari donatur atau tanpa sepengetahuan dari bawahan dan orang lain. Allah yang tahu. Nah, demi kepentingan itu akhirnya karena sudah kemakan dengan harta haram, you are what you eat. Dagingnya ada di bagian daging yang haram, dan denyut-denyut jantungnya sebagainya itu hasil dari haram. Maka pikirannya pun pikiran haram kadang-kadang. Artinya nggak takut kalau ngambil uang tanpa hak karena sudah tahu caranya. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Bagaimana seorang ini bisa ihsan ketika beribadah dengan adanya daging yang haram di tubuhnya? Susah, Pak. Susah. Ya. Begitu ya, Khon. Begitu, Pak. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Terima kasih pertanyaan, masyaallah. Ayak maning. Ayak maning. Itu benar enggak bahasa anu tuh? Hah? Salah ya? Khata ya? Apa, Pak, bahasanya? Aya deui ya. Ayo. Kalau teu aya deui bubar atuh. Bener enggak ya? Kalau salah koreksi, siapa tahu Anda bisa bahasa Sunda suatu saat ya. Anda taunya cuma berkokok doang taunya. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan dan materi juga sepertinya sudah sampai saat ini, karena kalau kita lanjut materi doa itu nggak cukup 15 menit ya, atau 10 menit nggak cukup. Mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah kajiannya. Kita ketemu lagi di dua pertemuan lagi di pertemuan datang insyaallah taala, kita bahas tentang doa dan macam-macamnya insyaallah. Jazakumullahu khair jaza atas partisipasinya dan juga kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah ilmu dan amal yang soleh. Alhamdulillah teman-teman masih sehat walafiat ya setelah lebaran ya, alhamdulillah. Ketemu orang tua kemarin, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ingat ya, birrul walidain tetap tunaikan walaupun antum di kejauhan. Doakan kedua orang tua antum yang masih hidup atau yang sudah wafat, doakan mereka semua karena mereka ini adalah wasilah terbesar antum ada di sini sehingga antum bisa beribadah di bumi Allah. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.